Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah anak-anak. Kali ini kita masih berjumpa lagi walaupun masih lewat pembelajaran daring atau online. Kali ini kalian akan membahas materi bab 5 yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ada di kelas 8. Sebelum kalian mempelajari tentang teks eksplanasi, kalian terlebih dahulu harus memahami KD atau kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau fenomena alam. Kemudian KD 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau fenomena alam yang didengar atau dibaca. Yang ketiga yaitu KD 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi baik berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Yang terakhir yaitu KD 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya fenomena baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Sebelum kalian memahami teks eksplanasi, kita identifikasi dulu apa itu teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi sendiri yaitu penjelasan atau keterangan. Jadi teks eksplanasi artinya penjelasan atau keterangan. Secara umum, teks eksplanasi adalah jenis teks yang di dalamnya berisi penjelasan yang lengkap atau detail tentang suatu tema atau topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Secara spesifik, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi secara detail, jelas, dan lengkap supaya pembaca paham dengan isi teks yang dipaparkan atau yang diinformasikan. Sebelumnya kalian harus mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi. Adapun cirinya adalah struktur struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, yang terakhir adalah interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi berupa fakta atau faktual. Bukan opini atau pendapat orang, tapi nyata. Yang ketiga yaitu memuat informasi bersifat keilmuan atau ilmiah. Contohnya sains. Yang keempat, bersifat informatif serta tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang kelima, menggunakan penanda urutan. Contohnya 1, 2, dan seterusnya. Untuk memahami gagasan umum dalam teks eksplanasi, kalian harus mengetahui apa itu gagasan umum teks eksplanasi. Yang disebut gagasan umum adalah gagasan utama dalam teks. Gagasan umum merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Jadi letaknya bisa di awal, tengah, ataupun di akhir kalimat. Cara menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yaitu yang pertama dengan membaca dengan cermat.
Yang kedua, menemukan kalimat utamanya. Kemudian menentukan unsur inti kalimat utama. Jadi kalian sudah paham kan tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana cara meringkas sebuah teks eksplanasi. Pengertian meringkas sendiri kalian harus pahami, yaitu meringkas adalah menyajikan teks dalam bentuk lebih singkat. Jadi menyajikan karangan atau tulisan dalam bentuk lebih singkat. Caranya mempersingkat yaitu dengan menentukan ide-ide pokok suatu karangan yang panjang. Ide pokok tadi kemudian disusun menjadi tulisan singkat. Berikut yang harus diperhatikan dalam meringkas. Yang pertama, memperhatikan judul teks. Yang kedua, membaca seksama isi teks. Yang ketiga, menandai bagian yang merupakan inti persoalan dalam teks. Yang keempat, membaca setiap paragraf pada bagian yang sudah ditandai dengan cermat. Yang kelima, mendaftar ide pokok menjadi rumusan pokok pikiran. Yang keenam, menulis pokok pikiran teks. Langkah-langkah dalam menyusun ringkasan isi teks eksplanasi, yaitu membaca bacaan atau karangan asli, kemudian mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Kita lanjutkan dengan menelaah ragam isi teks eksplanasi. Kita identifikasi struktur teks eksplanasi dulu. Teks eksplanasi strukturnya yang pertama berupa pernyataan umum. Kemudian yang kedua urutan sebab akibat. Jadi urutan sebab akibat atau disebut juga penjelasan proses. Yang ketiga penutup atau interpretasi. Di sini saya sajikan contoh teks eksplanasi yaitu tentang gempa bumi. Mana yang masuk pernyataan umum, mana yang masuk penjelasan proses, dan mana yang masuk penutup atau interpretasi. Jadi yang masuk dalam penjelasan umum adalah bagian awal teks. Biasanya berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Kemudian untuk penjelasan proses atau inti ini. Inti dari karangan atau bacaan, inti dari isi dari teks eksplanasi atau dari berita teks eksplanasi. Sekaligus, jadi di bagian ini adalah proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi, tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Kadang-kadang disertai dengan hubungan sebab akibat. Untuk penutup dalam teks eksplanasi, yaitu bagian akhir dari bacaan atau berita tadi. Bagian akhir setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Tapi tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Itu hanya sebuah pilihan saja, opsional. Berikutnya kita menganalisis kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Apa saja yang harus kita analisis? Yang pertama ada kohesi. Kohesi ada kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal yaitu
paduan yang dicapai melalui pemilihan kosakata. Sedangkan kohesi gramatikal yaitu paduan yang dicapai melalui penggunaan elemen atau aturan gramatikal. Kohesi leksikal terdiri atas pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Sedangkan kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan, substitusi, dan elipsis. Kemudian konjungsi, ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang terakhir adalah yang kita analisis kebahasaannya itu kalimat dalam teks eksplanasi. Sekecil apapun, ya. Jadi kalimat harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara menyajikan teks eksplanasi. Tadi sudah ada contohnya dari teks eksplanasi. Sekarang bagaimana cara menyajikan teks eksplanasi. Yang harus diketahui yaitu pola pengembangan atau langkah-langkah dari teks eksplanasi. Setelah tadi kalian mengetahui ciri-ciri, struktur teks, kemudian contoh dari teks eksplanasi sendiri, sekarang bagaimana cara menyajikan? Menyajikan teks eksplanasi harus mengetahui pola pengembangan dan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama yaitu yang nomor 1, memahami pola pengembangan teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangannya yaitu pengembangan deduksi dan pengembangan induksi. Kalau deduksi menyampaikan hal umum terlebih dahulu baru yang khusus. Sedangkan induksi yang disampaikan yaitu mulai hal yang khusus baru ke hal yang umum. Yang nomor 2, menyusun teks eksplanasi. Cara menyusun teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan topik atau tema. Yang kedua mencari referensi. Jadi mencari contoh-contoh yang bisa dikumpulkan dari bahan tulisan. Jadi kalian bisa mencari contoh-contoh. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kerangka tulisan. Yang keempat mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks eksplanasi. Baiklah anak, itu tadi pembelajaran kalian tentang teks eksplanasi. Saya akhiri dulu. Semoga kalian sudah paham. Kalian bisa juga membaca di buku kalian, buku LKS di bab 5. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.